Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah-kisah Asmaul Husna adalah sebagai berikut. Kisah tongkat berubah menjadi ular di zaman Raja Firaun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap Firaun, Raja Mesir yang menyembah berhala dan menindas Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk meminta Firaun agar melepaskan Bani Israel dari perbudakan mereka. Ketika Nabi Musa alaihissalam menginjak dewasa, ia mendapati perkelahian antara kaum Bani Israel dengan kaum Qibti, kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendukung Firaun. Nabi Musa alaihissalam memukul lelaki Qibti tersebut dengan tongkat di tangannya dengan tujuan peringatan dan menakutinya. Namun lelaki Qibti tersebut meninggal. Nabi Musa alaihissalam pun ketakutan dengan Firaun dan bala tentaranya karena masyarakat mulai membocorkan informasi tersebut ke kalangan istana. Firaun pun mengetahuinya dan mengutus orang untuk mencari dan menangkap Nabi Musa alaihissalam. Utusan Firaun tersebut memiliki hubungan dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, sehingga ia memberitahukan Nabi Musa alaihissalam untuk segera keluar dari Mesir. Nabi Musa alaihissalam pun keluar dari Mesir dan menuju ke kota Madian. Setelah tugas Nabi Musa alaihissalam di kota Madian selesai, ia meninggalkan kota Madian bersama istrinya menuju Mesir. Di tengah perjalanan, Nabi Musa alaihissalam mendapati mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya ke tanah, dan tongkat Nabi Musa alaihissalam tersebut berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mengulurkan tangan Nabi Musa alaihissalam dan mengambil ekor ular tersebut. Ular tersebut berubah menjadi tongkat lagi. Setibanya di Mesir, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, saudaranya, menghadap Firaun dan menyampaikan kerasulannya. Mereka juga menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Firaun dan kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya, serta melepaskan tahanan Firaun. Firaun justru menyombongkan diri dan berbuat sewenang-wenang hingga terjadilah perdebatan antara Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Firaun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintahan tersebut, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, dan tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular raksasa yang sangat menyeramkan. Dengan mulut menganga mendekati Firaun. Firaun yang ketakutan lantas memerintahkan Nabi Musa alaihissalam menyingkirkan ular tersebut. Kejadian itu sampai membuat Firaun harus buang air besar 40 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat lainnya, yaitu dengan memulihkan keadaan tangannya yang putih bercahaya menjadi normal seperti semula di hadapan Firaun. Nabi Musa alaihissalam pun meminta Firaun untuk mengumpulkan para penyihir. Ketika para penyihir hadir dan bersiap menghadapi Nabi Musa alaihissalam, beliau melemparkan tongkatnya kembali.
Tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular raksasa dan menyedot tongkat serta tali yang menyerupai ular hidup dari para penyihir itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan kesombongan Firaun dan para pengikutnya dengan peristiwa yang mencengangkan tersebut. Firaun pun berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia akan melepaskan Bani Israel. Namun Firaun tidak mau menanggapi dan memenuhi janjinya tersebut. Firaun mengatakan bahwa ia akan melepaskan Bani Israel jika Nabi Musa alaihissalam berhasil menghentikan wabah dan bencana di kerajaannya. Namun Firaun mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk meninggalkan Mesir bersama Bani Israel. Mengetahui hal itu, Firaun bersama pasukannya mengejar rombongan Nabi Musa alaihissalam. Ketika akan tiba di lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu ke lautan agar membukakan jalan untuk Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Setelah tiba di tepi lautan, Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya dan terbukalah lautan hingga menjadi jalan untuk melarikan diri dari kejaran Firaun dan pasukannya. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya berhasil menyeberangi lautan, Nabi Musa alaihissalam pun memukul tongkatnya kembali dan lautan pun kembali menutup jalannya hingga Firaun dan pasukannya binasa karena tenggelam di lautan. Nah, begitulah kisahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkannya. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.